Besti, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan kabar sederet pasangan selebritis yang menggugat cerai suami atau istrinya dengan beragam alasan. Sebut saja pasangan Desta dan Natasha Rizky, Fandi Christian dan Dahlia Polan, juga Virgon dan Inara. Gimana nggak kaget, Besti? Ketiganya adalah figur keluarga harmonis di mata masyarakat. Wajar banyak yang tidak percaya bahkan heran dengan peristiwa ini. Belakangan memang di media sosial banyak unggahan soal kisah perceraian atau perpisahan netizen. Termasuk wajah-wajah bahagia dan lega para wanita saat menggenggam akta cerai pengadilan agama. Sontak, konten ini pun ramai dikomentari warganet. Ada yang simpati, ada pula yang mencibir atas rasa bangga status baru yang dimiliki. OMG! Jadi penasaran gak sih, Besti? Kira-kira apa sih penyebab fenomena ini terjadi? Kemudian para perempuan ini juga mulai ada pergeseran lagi yang tadinya tidak berani, kemudian menjadi lebih berani dan menilai ketika memang bisa tercapai sebuah perceraian tersebut itu berarti merupakan sebuah kebebasan begitu. Nah, ketika memang mendapatkan si kebebasan ini sehingga akhirnya tentu jadi senang ya, ekspresinya jadi senang dan bahagia. Nah, jadi sekali lagi apapun reaksi, respon, kemudian konten-konten yang ditampilkan di media sosial itu perlu betul-betul dipelajari, dipertimbangkan gitu ya. Dia termasuk kelompok yang mana, walaupun memang ada pergeseran nilai-nilai yang terjadi pada masyarakat. Memang, Besti, ada pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat. Salah satunya soal peran wanita yang lebih dari sekedar ibu rumah tangga, seperti dulu. Wanita masa kini boleh berkarir dan berkarya, hingga ketika ada yang tidak sejalan dalam rumah tangga, mereka berani bertindak bahkan ke gugatan cerai. Wanita masa kini seolah lebih mandiri dari segi apapun dibanding wanita zaman dulu. Nah, Besti, dalam ilmu psikologi, hubungan itu sama dengan kesenangan dikurangi rasa sakit. Semakin besar rasa sakit yang dideritanya, semakin tidak bahagia ia dalam sebuah hubungan. Inilah alasan mengapa wanita kini berani pergi dari pernikahan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Setali tiga uang dengan konten sebelumnya. Baru-baru ini, viral sebuah video antrian puluhan orang yang katanya tengah menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Besti. Kira-kira bener nggak antrian mengular ini semuanya tengah menunggu sidang perceraian? Kalau gitu, langsung aja kita cek fakta. Besti, gimana? Udah kelihatan kan rame banget? Berarti sesuai ya sama video yang viral bahwa Pengadilan Cibinong itu Pengadilan Agama Cibinong nih katanya rame banget. Dan tapi kan sebenarnya penasaran ya, apa iya semua yang datang ke Pengadilan Agama Cibinong itu untuk mendaftarkan perceraian? Nah, gimana kalau kita cek fakta? Yuk! Ternyata memang cukup ramai di sini, Besti. For your info nih, Pengadilan Agama Cibinong kelas 1A adalah pengadilan agama yang menaungi seluruh perkara urusan agama di area Kabupaten Bogor. Jadi sepertinya wajar ya, Besti, kalau yang datang cukup banyak. Suasana ramai ini sudah berlangsung sejak pagi tuh. Katanya sih biar dapat antrian nomor kecil. Saking ramainya, pengunjung wajib mengenakan tanda pengenal dengan warna khusus sesuai kebutuhan perkara. Warna kuning untuk kuasa hukum atau lawyer, biru untuk saksi, merah bertuliskan pihak untuk sidang cerai, merah bertuliskan PTSP untuk keterkaitan berkas, dan hijau untuk perkara lain di luar cerai. Ketika masuk,
Suasana ramai terpusat di area samping, Besti. Sayang, jumlah bangkunya kalah banyak sama yang datang nih. Sebenarnya nih alasannya kenapa banyak antrian di luar itu karena ini dia, tempatnya itu lumayan terbatas, Besti, untuk semua pelaporan ya, baik sidang cerai dan lain sebagainya tuh di sini nih, di PTSP atau layanan terpadu satu pintu di belakang saya ini loh. Makanya semuanya itu ditunggu dulu di luar, ketika ada panggilan baru masuk ke dalam. Kalau sudah di dalam, masing-masing orang akan diarahkan petugas pada kebutuhan masing-masing. Mereka yang bersidang akan menuju ruang sidang, dan mereka yang ingin mendaftar atau ambil berkas akan diarahkan menuju loket yang sesuai. Oh iya, Besti, sebenarnya sidang cerai bisa daftar secara online di bagian ini. Namun untuk pengajuan pertama, harus datang langsung ke pengadilan agama. Nah, terkait video viral tadi, ternyata nggak semua perkaranya terkait sidang cerai tuh. Di hari video viral direkam tercatat dari total 53 perkara hanya ada 25 agenda sidang cerai. Jadi infonya nggak bener ya. Malah dibanding tahun lalu, sebenarnya ada penurunan jumlah peserta gugat dan talak. Total ada 2.956 pengajuan cerai dari bulan Januari sampai Mei di 2022. Sedangkan di tahun 2023, total pengajuan sampai bulan Mei tercatat sejumlah 2.472 laporan. Rata-rata mereka bercerai berusia 21 sampai 30 tahun dengan rentang usia perkawinan di atas 5 tahun. Kalau dilihat dari data ya, mayoritas memang cerai. Cerai ini bisa diajukan oleh pihak perempuan, bisa diajukan oleh laki-laki. Kalau dilihat dari data sampai bulan Mei ini tercatat yang mengajukan perempuan, berarti ya, yang menggugat itu 1.800, sedangkan yang diajukan oleh laki-laki 526. Jadi hampir setengahnya lebih ya, hampir setengahnya banyakan yang perempuan. Perkara kedua terbanyak selain cerai ternyata adalah isbat nikah, Besti, yakni pengesahan perkawinan yang sah menurut agama tapi belum tercatat di kantor urusan agama tuh. Walah. Bahkan nih, Besti, totalnya ada 554 perkara isbat nikah yang masuk hingga kini di Pengadilan Agama Cibinong. For your info nih, Besti, berdasarkan data, penyebab perceraian di Kabupaten Bogor nomor 1 adalah perselisihan dan pertengkaran dengan jumlah 1.214 perkara. Lalu disusul permasalahan ekonomi dengan jumlah 819 perkara. OMG! Coba kita tanya ya, cross-check data di lapangan, sebenarnya apa sih alasan mereka bercerai? Ini saya udah 10 tahun bercerainya baru diurusin karena beliau dulu nggak mau ngasih nafkah sama nggak mau kewajiban. Emang udah nggak cocok, udah nggak bisa dipertahankan aja kan? Udah nggak nafkahin udah 5 tahun. Tapi sebenarnya sih, Besti, bagi yang sudah mendaftar dan tetap ingin melanjutkan perkara namun terkendala jarak, transportasi atau biaya ada solusinya loh, yakni dengan sidang keliling. Sidang keliling atau disebut sidang di luar gedung adalah salah satu layanan untuk mempermudah masyarakat melanjutkan perkara di gedung dekat wilayah rumah masing-masing. Biasanya, sidang di luar gedung bisa dilakukan di kantor KUA, Balai Sidang Pengadilan, atau di kantor Kecamatan Cirejuk, Kabupaten Bogor ini. Kecamatan Cirejuk, Bogor adalah salah satu kecamatan dengan akses yang lumayan jauh dari kantor Pengadilan Agama Cibinong, Besti. Jadi, sidang di luar ruangan pasti sangat membantu. Perkara yang disidangkan tidak hanya perceraian saja, bisa juga isbat nikah, hak asuh anak, penetapan ahli waris, dan permohonan wali adhal. Sekarang kita tanya yuk, apa pendapat mereka soal sidang di luar ruangan? Ya, cukup membantu. Jadi lebih dekat, terjangkau iya. Lebih enak di sini sih, lebih dekat juga. Kan kalau di Pengadilan Cibinong kan jauh. Makan waktu lama lah lumayan, tapi kataku mending di sini. Jadi Besti, ternyata semua panggilan sidang di luar ruangan adalah ketentuan dari pengadilan agama.
Namun semua tetap harus sesuai dengan persyaratan, antara lain domisili penggugat maupun talak berasal dari satu kecamatan yang sama dan tidak memiliki kemampuan menggunakan jasa pengacara. Terkait biaya perkara, Pengadilan Agama Cibinong mengenakan pelapor dengan biaya sekitar Rp1.230.000. Biaya ini adalah taksiran untuk 5 kali panggilan. Jika kasus selesai lebih cepat, maka sisa biaya akan dikembalikan kepada pelapor.